Bab ketujuh, kekuatan sejati berasal dari hati. Pintu kamar 13 tak hanya mengurung keheningan, tetapi juga menyimpan transformasi batin Ayu. Saat ia membuka mata, gelombang kekuatan baru menyelimutinya. Bukan kekuatan yang liar atau menakutkan, melainkan rasa tenang, pemahaman yang jernih, dan keyakinan diri yang tak tergoyahkan. Ia menggenggam erat patung batu dan kunci kuno, merasakan energi keduanya menyatu, berdenyut selaras dengan detak jantungnya. Reza di sampingnya, meski tak memahami sepenuhnya, merasakan perubahan aura pada Ayu. Ketakutan di wajah istrinya telah lenyap, digantikan oleh ketenangan yang memancar. "Kau baik-baik saja, Yo?" tanya Reza. Suaranya dipenuhi kelegaan. Ayu menatapnya, senyum tipis terukir di bibirnya. "Aku lebih dari baik-baik saja. Ya, aku tahu apa yang harus kulakukan." Namun, keheningan di kamar 13 itu segera terkoyak. Dari luar, terdengar suara gedoran keras dan seruan marah Paman Wibowo dan Rati. "Buka, jangan kira kau bisa bersembunyi di sana. Ayo, keluar sekarang juga." "Mereka tidak akan menyerah," gumam Reza, bersiap menghadapi. Ayu mengangguk. "Tidak perlu lari lagi. Ya, aku sudah siap." Dengan tekad baru, Ayu berjalan mendekati pintu. Ia merasakan energi gelap dari Paman Wibowo berinteraksi dengan aura magis hotel, mencoba memanipulasi lingkungan. Lampu di koridor berkedip-kedip histeris, dan suara bisikan-bisikan hantu di lorong kembali terdengar. Kali ini lebih keras, seolah terprovokasi oleh kehadiran jahat Paman Wibowo. Ayu menarik napas dalam, memusatkan dirinya. Ia tak lagi membiarkan energi negatif menembusnya. Dengan patung batu di satu tangan dan kunci kuno di tangan lainnya, ia memproyeksikan perisai cahaya dari dirinya, sebuah manifestasi dari ketenangan dan kebaikan hatinya. Cahaya itu bukan hanya untuk melindungi, melainkan juga untuk menyingkirkan energi negatif yang berbaur di koridor. Pintu kamar 13 terbuka perlahan, menampakkan Paman Wibowo dan Rati yang berdiri di sana. Wajah mereka memerah karena marah dan frustrasi. Di tangan Paman Wibowo, jimat gelapnya bersinar redup, namun aura jahatnya masih terasa kuat. "Jeti, kau berani juga keluar?" desis Ratih. Tatapannya menyala iri. "Serahkan kekuatanmu. Ayo, itu bukan milikmu seutuhnya. Kekuatan ini adalah amanah, Ratih, bukan untuk direbut," jawab Ayu. Suaranya tenang namun tegas. Kekuatan sejati bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang tanggung jawab dan niat baik. Paman Wibowo tertawa mengejek. "Omong kosong, kau hanya takut menggunakannya. Berikan padaku, aku akan tahu cara memanfaatkannya." Ia mengangkat jimatnya, dan dari dalamnya muncul sesosok bayangan raksasa, lebih pekat dan agresif dari makhluk yang pernah Ayu temui di jalan. Bayangan itu meraung, menerjang ke arah Ayu dan Reza. Ini adalah serangan langsung. Ayu tidak gentar. Ia telah belajar dari Kanjeng Ratu Kidul. Kekuatan sejati datang dari hati yang murni, bukan dari jimat atau mantra gelap. Ia tidak melawan bayangan itu dengan kekuatan kasar. Alih-alih, ia melangkah maju, memancarkan aura kasih sayang dan perlindungan yang kuat, mengarahkan cahaya dari patung batu ke arah bayangan. Pada saat yang sama, ia mengangkat kunci kuno, dan dari ukiran gelombang pada kunci itu, muncul getaran energi yang menenangkan, mirip dengan debur ombak yang membuai, mematahkan kohesi energi gelap bayangan. Bayangan raksasa itu meraung kesakitan, seolah disiram air suci. Wujudnya mulai memudar, bergolak tak karuan, terurai menjadi asap hitam sebelum akhirnya lenyap sepenuhnya. Jimat di tangan Paman Wibowo redup, energinya terkuras, dan ia terhuyung mundur, wajahnya pucat pasi. Ratih terkesiap, mundur ketakutan. Mereka tidak menyangka Ayu akan sekuat ini, atau seberani ini. "Cukup, Paman, cukup, Ratih," kata Ayu. Suaranya kini terdengar menggema dengan otoritas yang baru ditemukan. "Kekuatan ini tidak akan pernah kalian dapatkan dengan cara paksa. Kekuatan itu memilih jalannya sendiri." Ayu memfokuskan pandangannya pada Paman Wibowo. Ia melihat aura gelap di sekitar pria tua itu, bukan hanya dari jimat, tapi juga dari kebencian dan ambisi yang mengakar dalam jiwanya. Dengan ketenangan yang ia miliki, Ayu memproyeksikan energi murni ke arah Paman Wibowo, bukan untuk menyerang, melainkan untuk membersihkan,
untuk menunjukkan padanya kekeliruan jalannya. Paman Wibowo tersentak. Ia merasakan gelombang kehangatan dan kejelasan membanjiri dirinya, seolah kabut gelap yang menyelubungi pikirannya terangkat. Selama beberapa detik, ia melihat kekejian dalam tindakannya, rasa iri yang telah merusak hatinya, dan bahaya yang telah ia ciptakan bagi keponakannya sendiri. Wajahnya menunjukkan penyesalan yang samar. Namun dengan cepat kembali diselimuti kekeruhan. Ia berbalik, tak sanggup menatap mata Ayu. "Ayo, Ratih," desisnya. Suaranya lemah. Tanpa berkata apa-apa lagi, Paman Wibowo dan Ratih berbalik, melangkah tergesa-gesa menuruni tangga, menghilang dalam kegelapan lorong hotel. Mereka pergi, untuk saat ini, kalah dan tak berdaya. Ayu menarik napas lega. Pertempuran telah dimenangkan, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan pemahaman dan ketegasan. Reza menghampirinya, memeluknya erat. "Kau luar biasa, Yu," bisiknya. Mereka keluar dari kamar 13. Kini koridor itu terasa berbeda. Udara lebih jernih. Bisikan hantu tak lagi terdengar, dan lampu-lampu hotel yang tadinya berkedip kini padam sepenuhnya, menyisakan kegelapan yang tenang. Energi positif dari kamar 13 dan Ayu sendiri telah membersihkan area itu. Ayu dan Reza meninggalkan hotel tua itu, berjalan melewati lobi yang kini terasa sunyi dan damai, keluar ke terik matahari Pangandaran yang ramah. Misi mereka di hotel itu telah selesai. Ayu telah menemukan jati dirinya, mengendalikan kekuatannya, dan menghadapi ancaman yang datang. Perjalanan mereka belum sepenuhnya berakhir. Ayu tahu, ia harus kembali ke Yogyakarta, kembali pada anak-anaknya. Ia harus menggunakan anugerah ini untuk melindungi orang-orang yang ia cintai dan membantu mereka yang membutuhkan. Dengan bimbingan Kejati yang tak terlihat dan dukungan penuh dari Reza, Ayu kini siap menjalani kehidupannya yang baru sebagai seorang ibu rumah tangga biasa di permukaan, namun seorang penjaga dunia yang tak terlihat di dalam hatinya. Kekuatan sejati memang berasal dari kebaikan hati, dan Ayu adalah buktinya.